فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk agar kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan kita ini memiliki mata, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan dan juga memiliki qalbu agar kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita agar dua hal itu dicapai. Menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mencapai itu semua, jalan yang ditempuh adalah dengan menjadikan jalan para nabi dan rasul, yaitu dengan memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, mentarbiyah diri kita, mentarbiyah keluarga kita dan mentarbiyah orang lain. Dakwah itu adalah salah satu bentuk dari tarbiyah. Ya, dakwah para rasul itu salah satu bentuk dari tarbiyah, pendidikan dari para rasul kepada umatnya. Nah, karena materi kita ini mungkin waktu singkatan itu kita pembukaannya sebentar saja. Kita masuk pada materi yang berkaitan dengan pendidikan yang berkaitan dengan keluarga, ya, pendidikan keluarga. Ikhwah, keluarga itu wajib untuk dididik karena tanggung jawab. Kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu adalah kewajiban untuk menjaga. Kewajiban menjaga itu yang dimaksud dalam ayat itu ada dua macam. Yang ditafsirkan oleh para ulama ada dua macam. Kurang maju. Baik. Ada dua macam. Yang pertama adalah dengan at-tarbiyah, mendidik mereka.
Yang kedua adalah dengan ar-ri'ayah, mengasuh, membimbing. At-tarbiyah dalam Islam ini sebenarnya dengan ar-ri'ayah ini, dengan membimbing ini, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan dalam Islam itu berbeda dengan pendidikan yang lain. Jadi pendidikan dalam Islam bukan pendidikan barat, bukan pendidikan timur, bukan pendidikan utara, bukan pendidikan selatan. Itu adalah pendidikan yang turun dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pendidikan Islam itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama adalah al-ilmu bit-ta'lim wa ta'allum, memberikan ilmu dengan pendidikan, dengan pengajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan riayah, pembimbingan dan pengasuhan. Itu pendidikan dalam Islam. Keluarga itu wajib diajarkan, diajari mereka hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya istri butuh tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara untuk berbakti yang benar. Anak juga sama. Demikian juga kita sendiri. Jadi dalam Islam pendidikan keluarga itu sangat penting. Ketika seseorang itu mengucapkan qabiltu nikahha wa tazwijaha, maka dia itu telah mengemban beban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanyai mereka, kita semua nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa kullukum ra'in. Ketahuilah bahwa semua kalian ini adalah ra'in. Ra'in itu biasanya diterjemahkan oleh kita bahasa Indonesia itu pemimpinnya. Padahal berasal dari kata ro'a, artinya memelihara, mengasuh, membimbing, mengarahkan. Ya. Wa kullukum, dan semua kalian itu mas'ulun, bertanggung jawab dan akan ditanya an ra'iyatihi, tentang orang-orang yang dibimbing, dididik. Seorang imam yang memimpin manusia akan ditanya tentang manusia yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya tentang istri dan anaknya. Seorang istri akan ditanya tentang anak-anaknya dan harta suaminya. Seorang anak juga akan ditanya apabila belum itu tentang dirinya sendiri. Bagaimana dia memimpin? Kita ketika sudah menikah itu ada tanggung jawab yang banyak, di antara kita melalaikan. Taunya bahwasanya ketika kita menikah itu tanggung jawabnya hanya nafkah. Nggih. Nafkah lahir, nafkah batin. Kalau nafkah batin sudah seneng banyaknya. Nafkah lahir, nafkah batin, padahal di sana ada nafkah ruh. Nafkah ruh itu dengan tarbiyah, dididik. Maka tadi ya, ketika Allah berfirman qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata allimuhum aniddin wa addibuhum, ajarkan mereka tentang agama dan ajarkan mereka tentang adab, tentang akhlak. Adab sama akhlak itu beda enggak? Sama enggak adab dan akhlak itu? Coba, adab dan akhlak sama enggak? Kalau berkait itu seperti fakir dan miskin. Kalau disebut fakir ya mesti miskin, kalau disebut miskin ya fakir. Ya, kalau disebut adab ya akhlak, kalau disebut akhlak ya adab. Ya, tapi kalau adab dan akhlak maknanya beda. Akhlak itu di qalbu, memaafkan. Ya, terus kemudian legowo, itu di akhlak. Adab itu yang nampak. Kita ngambil dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, masuk WC dengan tangan kiri, ketemu memberi salam. Paham bedanya antara adab dan akhlak ya. Jadi kalau disebut salah satunya adab ya berarti akhlak masuk. Kalau disebut akhlak ya adab ya masuk. Tapi kalau disebut adab dan akhlak itu yang batin, yang tidak tampak. Seseorang yang dia itu menerima kesalahan orang lain, itu akhlaknya. Seorang yang dia itu menghormati orang lain, itu akhlaknya. Nah, kalau adab itu bagaimana dia menyambut orang lain, bagaimana itu perbedaan antara adab dan akhlak.
Nah, keluarga ini harus diajarkan tentang ilmu agama, harus diajarkan tentang akhlak. Kenapa? Ada beberapa faidah yang akan bisa kita dapatkan ketika kita mengajarkan keluarga tentang akhlak, tentang agama dan pendidikan Islam. Tadi pendidikan Islam itu kan luas, ya. Karena kalau pendidikan Barat itu biasanya kok otak, gitu kan, sama keterampilan. Kalau pendidikan Islam itu mencakup semuanya. Dia otaknya, dia keterampilannya, jasadnya, ruhnya, dunianya, bahkan akhiratnya. Itu pendidikan Islam. Maka orang yang dia itu melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendidik keluarga, mendidik Islam itu, dia akan mendapatkan manisnya keluarga. Kita ini diciptakan untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Bagaimana menjadi menjadi orang yang dia itu beribadah kepada Allah kalau tidak diajarkan? Kalau tidak diajarkan, ngandalkan akhlak aja nggak, ngandalkan otak nggak bisa. Otak manusia itu tidak bisa membedakan benar dan salah. Tidak bisa membedakan antara baik dan buruk secara batin. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi sesuatu yang kalian itu cintai tapi buruk bagi kalian. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi kamu cinta sesuatu tapi buruk bagi kalian. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian itu benci terhadap sesuatu tapi itu adalah khairul lakum, baik bagi kalian. Kita ini cinta uang, kita cinta makanan-makanan enak, suka makanan-makanan enak, suka sesuatu yang membuat kita nyaman. Tapi bisa jadi itu buruk bagi kita. Yang membuat kita bisa tertahan dari situ di mana? Syariat, hidayah dari Allah. Musibah itu kan nggak disukai jiwa. Nggih, siapapun orangnya itu nggak ingin terkena musibah. Tapi ketika kita ini difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya musibah itu baik, ada hikmah di dalamnya, itu yang membuat kita ini bisa bersabar. Ya, membuat kita ini bersabar. Disebutkan apa? Syariat di situ yang memberikan petunjuk, pendidikan kepada kita bahwasanya musibah itu di baliknya ada faidah, ada hikmah. Dosa yang diampuni, pahala yang berlipat, bahkan mungkin kebaikan yang akan diberikan setelah musibah itu dari mana? Syariat. Kalau akal, perasaan kita ya inginnya kita enak-enak saja. Demikian juga hal-hal yang enak yang membuat kita bertahan tidak masuk pada hal-hal yang enak itu karena syariat yang mendidik kita. Duduk berdua, laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu enak secara jiwa. Dan secara itu kalau nggak ada masalah, secara akal ya nggak apa-apa, gitu kan? Yang membuat kita ini bersabar tidak mau untuk melakukan itu adalah didikan syariat bahwasanya itu dosa, di sisi Allah akan diberikan hukuman. Ya, demikian juga kita mendidik keluarga. Ketika mendidik keluarga, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketika kita ini mendidik keluarga dengan baik, maka akan mengarahkan kita pada keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang baik, menjadi imam orang yang bertakwa. Dan itu doa banyak di antara kita yang berdoa seperti itu, agar dijadikan kita ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami itu sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lewat mana? Tarbiyah. Lewat tarbiyah. Kemudian yang kedua, faidah tarbiyah itu, Bapak Ibu sekalian, akan menjadikan ketenangan dalam keluarga. Banyaknya perselisihan keluarga, pertengkaran antara anak dengan bapak, antara istri dengan suami, faktornya di tarbiyah. Coba antum baca di surat At-Taghabun ayat 14.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hatilah, di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hatilah dengan mereka. Kemudian Al-Quran memberikan tarbiyahnya bagaimana agar itu tidak menjadi musuh. Wa in ta'fu, kalau engkau itu banyak memaafkan mereka. Tingkah laku istri, tingkah laku anak banyak dimaafkan. Tingkah laku suami banyak dimaafkan. Wa tasfahu, dan kalian itu legowo. Bahwasanya ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya ini harus saya perbaiki dengan cara Islam. Saya didik mereka pelan-pelan. Yang ketiga apa? Wa taghfiru, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun untuk mereka dan untuk kita, karena itu kesalahan dari kita. Tidak mendidik mereka. Lebih-lebih ketika anak itu nanti, kalau antum itu di antara antum mungkin merasakan bahwasanya perkembangan anak, perkembangan istri itu mereka memiliki perkembangan tertentu. Istri pertama kali menikah, ya Allah, dari cara minum, cara duduk, cara tidur, semuanya itu kayak bidadari sudah. Ya, kayak bidadari. Ketawa aja ditahan, paling senyum sedikit untuk menjaga perasaan suaminya. Suaminya juga sama saja. Ya menyayang, datang mengelus, yang ngasih salam, ya mencium setiap pergi, segala macam. Berlalu punya anak satu, punya anak dua, merasakan nggak bahwasanya hal itu menjadi hilang? Ya, hal-hal itu menjadi hilang. Apalagi sudah umur, ya kita seperti sudah STW itu, hal-hal itu dianggap sudah tidak penting. Kenapa? Kita sendiri tidak mentarbiah kita dan tidak mentarbiah istri. Padahal antum lihat Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Hijrah ke Madinah umur 50 tahun. Ya, 10 tahun kan di Mekah. 10 tahun di Mekah. Di atas umur 50 tahun menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Antum baca riwayatnya, sampai puasa aja mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal beliau itu sudah lewat 50 tahun, tapi bagaimana mentarbiah supaya istri itu tetap sayang kepada suaminya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau umurnya di atas 50 tahun loh. Ya, di atas 50 tahun. Dan ketika itu beliau juga mentarbiah istrinya agar bisa sesuai dengan umurnya. Diajak untuk bermain ketika di padang pasir, ketika di luar. Dengan apa? Lari. Lomba lari. Bapak-bapak umur 50 tahun melayani lomba lari Aisyah umur 9 tahun. Bentuk tarbiyah bagaimana itu dengan istrinya, kesabaran beliau. Dan kejadian-kejadian yang respektual seperti Aisyah marah sampai kemudian memecahkan piringnya Sofia, itu hal biasa. Tapi Allah memberikan bahwasanya hati-hati, istri kalau tidak ditarbiyah. Ayat ini dipakai oleh para ulama ahli tafsir. Istri kalau tidak ditarbiyah, dia akan menjadi musuh. Maka Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum, sesungguhnya dari istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kalian. Ketika kapan? Tidak dilaksanakannya tarbiyah di dalam rumah. Ketika tidak dilaksanakan tarbiyah dalam rumah, maka mulailah dengan menata hati, banyak memaafkan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu, banyak untuk melegakan hati terhadap mereka. Ya. Wa taghfiru, dan mohon ampun untuk mereka dan untuk diri kita sendiri.
Allah menutup fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki. Kita harus menempuh langkah-langkah tarbiyah. Karena tarbiyah dalam Islam itu luas. Tadi ya, tidak akan berubah. Sifat tarbiyah dalam Islam itu para ulama menyebutkan sifatnya Rabbani, selalu berkaitan dengan Allah. Ketika kita mendidik, kaitkan dengan Allah. Keikhlasan kita, bagaimana tata cara kita mendidik. Rabbani kaitannya dengan Allah. Kemudian yang kedua syumul. Syumul itu artinya adalah lengkap. Ketika kita mentarbiyah, jangan hanya difikirkan ketika kita menginginkan anak, jangan difikirkan hanya anak itu cerdas, pandai. Tapi lengkap semua kondisi anaknya. Bagaimana supaya otak anak itu terjaga, agama anak itu terjaga. Islam itu turun untuk menjaga 5 perkara yang disebut dengan ad-daruratul khamsah. Maka itu didikan di anak, diterapkan di anak. Yang pertama adalah untuk menjaga fitrah. Fitrahnya hati kita bergantung dengan Allah. Allah yang memberikan kepada kita fatiras samawati wal ard, memberikan, menciptakan langit dan bumi. Fatrullah dan fitrah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, menjaga fitrah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Islam tujukan, maka terapkan di keluarga agar fitrah itu terjaga. Bukankah kita semua ini lahir ini dalam keadaan bertauhid? Ya. Semua anak Adam itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bertauhid. Orang tuanya yang menjadikan dia itu yuhawidanihi, menjadikan dia keluar dari fitrahnya beragama Yahudi, au yunassiranihi, keluar dari fitrahnya beragama Nasrani, au yumajjisanihi, keluar dari fitrahnya menjadi beragama Majusi. Didikkan di keluarga untuk bisa menjaga fitrah sebagai orang yang bertauhid. Itu fitrah, pendidikan manusia. Pendidikan yang diterapkan oleh Islam. Kemudian penjagaan yang kedua itu penjagaan terhadap nasab. Nasab. Dikenalkan tentang saudara-saudaranya, dikenalkan tentang kerabatnya agar terjaga nasab itu. Terus yang ketiga, pendidikan tentang harta, menjaga amanah tentang harta. Dimulai dari diajarkan anak itu, istri kita untuk amanah terhadap harta, kejujuran mereka terhadap harta. Itu penjagaan Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat, urutannya saya tidak urut secara urutnya. Kehormatan, menjaga kehormatan. Kehormatan seorang wanita dengan menutup aurat. Kehormatan seorang laki-laki adalah dengan menjaga matanya, telinganya, penciumannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hifdzul aql, menjaga akal. Dengan menjaga akal mereka agar berada dalam akal yang lurus. Itu yang dijaga pendidikan yang dalam keluarga. Maka dalam metodenya ada beberapa para ulama menyebutkan, yang pertama kita harus menekankan tarbiyah imaniyah, pendidikan tentang keimanan. Diajarkan hal penting tentang masalah keimanan, karena itu penting sekali. Tanpa keimanan seseorang tidak akan bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih melihat beberapa orang-orang yang mereka itu membiarkan anaknya keimanannya lepas. Sampai kemudian sebagian ada yang na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjaga kita semua, ada yang murtad. Keimanan ditanamkan dari kecil. Tanamkan dari kecil. Kita diikat dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, dari mulai doa bangun tidur, doa sebelum tidur, dikenalkan siapa yang menciptakan langit dan bumi, dikenalkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
Istri juga harus diajarkan demikian. Ikhwah, pendidikan dengan keimanan itu akan melahirkan istiqomah. Ketika seseorang itu tidak dididik, dimulai dari keimanan, tidak akan bisa istiqomah. Hanya dididik zahir, kamu harus berjilbab, hanya dididik kamu harus sholat, kamu harus puasa, tanpa dimasukkan ke dalam hatinya tentang bagaimana keimanan kepada Allah, kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban kita untuk bergantung kepada Allah, bagaimana rahmat Allah dan sayangnya Allah kepada kita, sabar terhadap musibah, sabar terhadap hal-hal yang lain yang mungkin ketika melaksanakan taat itu penuh capek, penuh ujian segala macam, tidak akan istiqomah apabila tidak ditanamkan keimanan. Sering-sering kita ini dengan istri itu ketika musibah, kita kembalikan kepada Allah. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada baiknya. Sering-sering ditekankan Allah. Kita bergantung Allah, kita bertawakal Allah. Itu akan membuat istiqomah kita adem. Sabar, istiqomah. Awal-awal mungkin berontak karena belum terbiasa mungkin, tapi kalau sudah nanti insya Allah akan membuat istiqomah. Sehingga ketika kita tinggal, anak istri kita itu sudah berada di atas istiqomah. Bukankah kita tahu Nabi Yakub alaihi salam ketika wafat bertanya kepada anak-anaknya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku? Anaknya dengan tegas menjawab, na'budu ilahaka wa ilahi Musa, wa ilahi Musa. Ayatnya Allah lupakan ini. Na'budu ilahaka wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida. Kami akan pasti menyembah Rabbmu, sembahanmu wahai Nabi Yakub, Rabbnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Rabb yang satu. Kenapa? Karena sudah dididikkan. Nabi Zakaria alaihi salam ketika beliau itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala punya anak, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yarithuni wa yarithu ali Yaquba waj'alhu rabbi radiyya, dalam surat Maryam, yang akan mewarisi agamaku, ketekunanku, keistiqomanku, dan mewarisi keistiqomahannya agama Nabi Yakub. Tarbiyah imaniyah dididikkan kepada anak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat berpesan kepada umatnya tentang masalah iman dan tentang masalah keimanan, agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai sembahan. Ya, ketahuilah oleh kalian, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani disebabkan karena mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Di hadapan para sahabat. Tarbiyah imaniyah, dikaitkan kolbu dengan Allah, dengan syariat. Jadi bukan hanya memerintahkan ini sholat, diingatkan bahwasanya sholat adalah kewajiban dari Allah. Bukan hanya melarang dan satu larangan, tapi dikenalkan bahwasanya larangan itu Allah Subhanahu wa taala yang melarang, sehingga tumbuh dalam hati-hati mereka, anak-anak kita, istri-istri kita, ketakutannya bukan kepada kita. Bukan takut jadi di hadapan kita pakai jilbab, ketika kita pergi dilepas. Di hadapan kita berakhlak, ketika kita pergi akhlaknya buruk, karena tidak ditekankan tarbiyah imaniyah. Ya. Istri kepada anak juga gitu. Ya. Ibu-ibu kepada anak juga seperti itu, tarbiyah imaniyah. Terus kemudian tarbiyah imaniyah juga memiliki faedah, amal yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterimanya
adalah ikhlas dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah ini ditekankan seperti itu. Kemudian tarbiyah yang kedua, pendidikan yang kedua, pilar yang kedua, tarbiyah ilmiyah wal ubudiyah, pendidikan tentang ilmu dan ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kunu rabbaniyin." Jadilah kalian semua itu sebagai orang-orang rabbani. Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan karena kalian itu mengajarkan Alkitab dan kalian belajar Alkitab. Diajarkan ilmu yang paling penting adalah ilmu din, ilmu agama. Dari mulai syarat wudu, ini batal misalnya, syarat sholat, ini batal, ini tidak. Kemudian puasa, kemudian syarat yang lain. Nah, ilmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada istri kita untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Anak-anak kita juga demikian. Kemudian diajarkan ilmu tentang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, doa-doa, terus kemudian ilmu-ilmu syariat yang mulia, yang dasar-dasar. Itu pilarnya adalah tarbiyah ilmiyah dan ubudiyah, pendidikan ilmu dan ibadah. Pendidikan ilmu dan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam melaksanakan ini sampai membangunkan istri-istrinya ketika sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk tahajud. Semoga seorang istri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan suaminya sholat tahajud. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan anak kita untuk sholat pada umur berapa? 7 tahun. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk memukul bukan tapi ada tahap-tahapannya. Pada umur berapa? 10 tahun. Diajarkan tentang ibadah, dilatih mereka untuk beribadah. Nah, itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga dalam tarbiyah itu adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah. Diajarkan akhlak, adab. Batasan akhlak itu ada 3, antum harus perhatikan. Bagaimana kita menilai akhlak itu ada 3. Satu, secara syariat, benar apa tidak, yaitu dalil. Ini berbuat demikian, berakhlak demikian, beradab demikian, secara dalil benar apa tidak, di Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, urfiyah, sebagian masyarakat. Jadi di masyarakat kita diperhatikan, jangan sampai kemudian akhlak kita secara Al-Quran dan Sunnah benar, tapi di masyarakat salah. Di sana, di Arab itu, di daerah Arab itu, orang kalau memegang jenggot itu tanda hormat. Paham gak? Ya, kalau di sini kelahi itu, ya enggak, kelahi. Kita mau menerapkan akhlaknya enggak bisa, karena kita memperhatikan urfiyah di sini. Di sana itu memegang kepala orang tua itu enggak masalah. Bahkan termasuk salah satu bentuk hormat adalah memegang kepala orang tua kemudian menciumnya bagian bebas di sini atau di keningnya. Memegang kepala orang tua. Di sini anak memegang kepala orang tua, habis itu diserapahin jadi anak durhaka, anak setan. Lah kalau anak setan bapaknya siapa? Padahal bapaknya sendiri yang ngomong gitu kan. Perhatikan adab. Termasuk jalan. Kita di sana itu biasa. Orang misalnya kita di Arab itu jalan di depan orang tua itu enggak masalah. Karena bukan itu. Di sini nih di depan orang tua jalan dan orang tanpa kita ini permisi, hilang tata krama. Di sana istri manggil suami itu manggil namanya.
Jadi kalau Ummu Sufyan istrinya memanggil suami Abu Sufyan, ya Abu Sufyan. Di sini namanya Mukrim, istrinya manggil Krim, ya sudah habis gitu. Jadi akhlak itu tidak hanya pada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang kedua, urfiyah. Itu harus diperhatikan. Urfiyah. Maka di dalam kaidah fikih ada al-'adah muhakkamah, ma lam yukhalif syara', ma lam yukhalif asy-syara'. Adat itu bisa menjadi hukum dalam syariat selama tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan-kebiasaan manusia itu dia bisa menjadi syariat, bisa dihukumi sebagai syariat selama tidak bertentangan dengan syariat yang asli, Al-Quran dan Sunnah. Dididik anak-anak kita itu akhlak agar akhlaknya sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, juga sesuai dengan urf. Tentunya beda antara urf di kita dengan seperti tadi yang saya ceritakan di daerah-daerah lain. Memegang pantat, memukul pantat. Kalau kita itu guyonan mukul pantat. Kalau di sana mukul pantat itu bisa jadi perang besar. Pernah terjadi di zaman sahabat. Seorang muhajirin menepuk pantatnya orang Ansor. Maksudnya guyonan. Orang Ansor kemudian langsung teriak, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Kemudian orang Ansornya pada datang. Kemudian orang-orang muhajirinnya akhirnya teriak juga, ya lal muhajirin, wahai orang muhajirin. Dua kelompok mukmin muhajirin dan Ansor yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika digunakan untuk teriakan-teriakan seperti itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar. Apakah kalian itu berdakwah dengan dakwah jahiliyah? Wa ana baina adhurikum, sedangkan aku itu ada di depan kalian. Permasalahannya apa? Sepele. Kalau di sini ya biasa. Seperti misalnya di Eropa, sepatu, kita injek-injekan sepatu kan biasa. Di Eropa, sepatu dikasih air kelahi itu. Di Eropa, kepala diuwas-uwas gitu biasa. Kita kepala diuwas-uwas, udah di tengah lapang urusannya. Urf. Kemudian yang ketiga yang diperhatikan batasan akhlak itu adalah nafsiyah, jiwa kita. Artinya perasaan kita. Yang dalam bahasa Jawanya itu ngono yo ngono tapi ojo ngono, kan begitu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian memperlakukan saudara kalian sebagaimana kalian memperlakukan diri kalian sendiri. Kata para ulama, kalau engkau ingin dihormati oleh saudaramu, maka sebelum engkau berkata, sebelum berbuat, dilihat, ditimbang. Apakah kalau engkau sendiri yang dikatakan demikian itu enak? Kalau engkau sendiri diperlakukan oleh seperti itu enak? Itu akhlak ikhwah. Jadi bukan hanya tadi. 3 nih yang harus dijadikan. Kita didikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahwasanya akhlak itu ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Al-Quran, Sunnah, Syar'iyah. Kemudian yang kedua urfiyah, lingkungan sekitar. Artinya kita nih di mana tinggalnya. Tentunya kalau kita di Bandung dengan di sini mungkin beda. Maka kita bagaimana di Bandung, bagaimana kita di Pekalongan, ya, bagaimana kita di Jakarta, bagaimana kita di kita lihat bagaimana kondisi masyarakat memperlakukan yang diminta oleh mereka berlaku baik itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah timbangannya dari diri kita sendiri. Itu akhlak. Itu akhlak. Sehingga kalau Islam itu diterapkan nggak akan bertentangan. Betul, Islam itu sesuai sepanjang zaman, sepanjang waktu dimanapun diterapkan, kapanpun diterapkan, dan sepanjang tempat dimanapun diterapkan, Islam itu akan sesuai. Karena akhlak dalam Islam itu meliputi 3 ini. Tidak bisa ditinggalkan hanya kita pegang Al-Quran, Sunnah. Nabi SAW itu kan pernah bersabda, wailak, celaka engkau. Maka kemudian kita sebelah orang, kita celaka engkau. Nggak bisa. Beda. Gitu. Ini akhlak, pendidikan akhlak. Kemudian pendidikan yang berikutnya,
Pilar yang keempat adalah at-tarbiyah al-ijtimaiyah, pendidikan sosial. Islam tidak mengajarkan eksklusif. Rasulullah SAW itu bergaul dari pejabat tinggi sampai budak. Beliau juga bergaul dengan muslim dan non-muslim. Beliau bergaul dengan orang Yahudi, bergaul dengan orang Nasrani di Madinah itu. Beliau bergaul dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang bagus, dengan tatanan Islam yang sempurna. Kita tidak diajarkan dari eksklusif. Anak-anak kita diajarkan untuk sosial, bergaul dengan masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sering mengajak anaknya Abdullah bin Umar waktu masih kecil itu ikut pengajian. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat pada semua bagiannya. Pohon apakah itu? Para sahabat semua diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah pohon kurma. Ketika pulang, Abdullah bin Umar ini berkata kepada Umar, wahai bapakku, tadi itu ketika Rasulullah SAW itu bertanya, saya ingin menjawab itu pohon kurma. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau tadi itu jawab, lebih aku cintai daripada orta merah. Dididik anak itu untuk mengungkapkan hal-hal yang baik, bersosial, didasari dengan tadi iman, akhlak, dan amaliyah, ilmu yang benar. Tentunya ini ada batasan-batasannya. Kemarin pernah ada pertanyaan, bagaimana dengan ada pertanyaan tentang berkaitan seorang bapak yang mengajak anaknya ke masjid untuk mentarbiyah, yaitu tarbiyah termasuk tarbiyah imaniyah, tarbiyah ubudiyah, ibadah sekaligus sosial, akhlak, dengan mengajak anaknya sholat jamaah di masjid. Ternyata anaknya itu lari-lari kemana-mana, akhirnya mengganggu yang lain. Ulama melarang ini. Kalau anak itu di masjid itu justru mengganggu ibadah, maka jangan dibawa. Di sosial yang lain, diajarkan yang lain, sampai suatu jamaah, ada kejadian antum ini, anda diceritakan, jamaah sholat Jumat batal satu masjid gara-gara seorang anak. Anak itu TK. Jadi di TK itu biasa diajarkan oleh gurunya itu ketika bersama membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, gurunya mengucapkan jawabannya apa gitu kan. Nah, terus serentak mengucapkan amin. Salat Jumat imamnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, anaknya teriak di depan, jawabannya apa? Semasjid bilang amin. Ketawa semua semasjid, batal salatnya. Satu masjid batal salat Jumat gara-gara anak yang berteriak jawabannya apa? Lah ya kita mau diam, ya tetap kita mengucapkan amin, tapi kan menjadi satu masjid batal. Akhirnya imamnya ketawa, satu masjid ketawa, batal salat Jumat gara-gara satu anak. Satu kalimat yang biasa ya. Ini salah satu madorotnya. Dan ini terjadi, itu bukan cerita terjadi itu di satu tempat. Sampai masuk di majalah Islam kisah itu. Jadi membawa anak ke masjid hati-hati, meskipun tujuannya adalah sosial dan seterusnya. Anak diajarkan bersosial, main ke ziarah ke tetangga, ziarah ke kerabat, anak dibawa, jangan ditinggal di rumah. Diajarkan untuk bersosial. Rasulullah SAW bersosial dengan seorang anak kecil yang bernama Abu Umair. Beliau mendatangi seorang anak kecil yang main-main burung yang sudah mati. Kemudian beliau berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecil? Burung kecil, yaitu burung kecil yang sudah mati itu.
Kemudian Abu Umair menjelaskan, ngomong, maksudnya burungnya mati, seterusnya. Sampai diajarkan juga dalam ilmu psikologi itu, kalau anak itu ditanya, jangan orang tuanya yang menjawab. Kalau anaknya ditanya namanya siapa, jangan orang tuanya menjawab, biar anaknya yang menjawab. Kalau itu orang tuanya bantu, anak namanya siapa coba, untuk membangkitkan keberanian. Generasi Islam itu butuh generasi-generasi yang berani. Dimulai dari kecil. Bagaimana mereka itu bersosial. Islam menjadikan sosial sebagai salah satu bagian. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berbagailah kalian dengan tali Allah semuanya, bareng-bareng, ijtima', wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Sosial bagian dari, maka kita dapati banyak sekali amal-amal sosial, amal-amal jama'i dalam Islam itu. Baik yang mahdhah seperti salat jamaah, jihad, ya, kemudian bantuan bersama, saling tolong menolong. Itu sosial. Diberikan anak itu punya keberanian untuk membantu orang lain. Istri juga sama, bergaul dengan tetangga, jangan sampai kemudian menjadi eksklusif. Islam mengajarkan tarbiyah ijtimaiyah. Tentunya dengan batasan. Istri kita ya tentunya bergaulnya dengan ibu-ibu, kan begitu. Jangan dilibatkan dengan kumpulan bapak-bapak. Bapak-bapak ya jangan masuk di kumpulan ibu-ibu, karena sudah beda. Sudah beda. Yang berikutnya, semoga waktunya nyendak ya. At-tarbiyah al-jasadiyah atau tarbiyatul jasadiyah. Tarbiyatul jasadiyah adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik. Jangan menjadikan muslim itu lemah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan muslim yang kuat lebih cintai. Al-muslimul al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Anak-anak kita mulai dari memegang sesuatu, mengangkat sesuatu, fisik kita ajarkan. Rasulullah SAW menyuruh kita, menganjur kepada kita untuk mengajarkan pada anak-anak kita itu olahraga berupa apa? Sibahah, berenang, romiyah, memanah, berkuda, untuk membuat kita ini kuat. Fisik kita kuat. Tentunya kita senang kalau anak-anak kita itu sehat, daripada anak-anak kita yang gendongan terus, nangis terus, kan. Tentunya kita senang anak-anak kita itu bila mandiri, main sendiri, dia sehat, kuat, afiah. Seperti tadi, daripada kita harus gendong setiap saat anak kita karena sakit atau nangis terus. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada anak itu 3 olahraga. Di antaranya adalah berkuda, memanah, dan berenang. Kan begitu? Ya. Fisik. Tentunya beda antara kalau anak laki-laki dengan anak perempuan, fisiknya beda. Dulu Rasulullah SAW membiarkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu memiliki boneka yang selalu bermain-main dan berlari-lari dengan boneka berupa kuda bersayap. Bonekanya bentuknya kuda bersayap. Dan tadi ketika perlombaan lari antara Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, jangan dilupakan pembangunan fisik, ya, terhadap istri dan anak-anak kita. Yang terakhir, yang ke-6, kita lewat jam 10 insyaallah, semoga cepat. Tarbiyatun nafsiyah, pendidikan gender. Pilar pendidikan dalam Islam diantaranya adalah yang ke-6, pendidikan gender. Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.
Berpakaian harus dibedakan. Pakaian laki-laki, pakaian perempuan nggak sama dari kecil. Mainan laki-laki dan mainan perempuan nggak sama. Cara mencikapi laki-laki dan perempuan juga nggak sama. Tadi yang laki-laki yang diperintahkan sholat pada umur 7 tahun dan boleh dipukul pada umur 10 tahun itu, yang dipukul bagian ini. Tidak boleh memukul selain ini. Yang dipukul adalah bagian pantat atau paha. Tidak boleh memukul kepala, tidak boleh memukul badan. Tujuannya adalah tarbiyah, mendidik. Dan itu untuk laki-laki, untuk perempuan enggak. Perempuan itu tidak boleh dipukul dari kecil sampai besar. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hak perempuan oleh sebagian sahabat, hak istri, kata Rasulullah SAW, engkau memberinya makan sebagaimana apa yang kau makan. Jadi makanan yang dimakan oleh suami sama dengan yang dimakan oleh istri. Kalau suaminya itu makan rendang, ya istrinya kasih rendang. Jangan suaminya makan padang, istrinya megono. Kasihan istrinya. Disamakan, dibelikan istrinya itu. Kemudian engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau memakai. Jadi kalau kita beli pakaian, istrinya belikan pakaian. Itu hak istri. Salah satu tarbiyah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, jangan ditinggalkan istri itu kecuali di rumah. Yang keempat, wala tadribil wajh. Nih yang keempat nih, wala tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajah istri itu. Jangan kau memukul wajah. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu? Ya. Wa in khiftum, apabila kalian ditakut nusyuzahunna, kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka, wahjuruhunna, dan tinggalkan mereka fil madhaji', di tempat tidur, wadribuhunna, dan pukul mereka. Ayat ini banyak digunakan oleh para suami untuk melegalkan memukul istri. Dalam Islam, memukulnya itu yang pertama dengan bantal, tidak keras. Dipukul dengan bantal tidak keras. Yang kedua, memukulnya itu dengan telapak tangan, bukan menggenggam, di bagian pantat tapi lemah. Gitu. Lah kayak guyonan lah. Ini kalau ditarbiyah imaniyah, istri paham, suami mukanya cemberut, berarti sedang marah. Matanya tidak lagi mata sebagaimana yang mata cerah, berarti kemudian tiba-tiba plek mukul. Kalau suami ditarbiyah, kalau istri ditarbiyah dalam pendidikan Islam, dia paham ini bahwasanya istri suami sedang marah, meskipun mukulnya pelan. Mukulnya gitu. Paham gak? Jadi tujuan memukul itu tahapannya adalah seperti itu. Jadi Rasulullah SAW ketika marah kelihatan dari wajahnya. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, di dalam rumah itu ada tirai bergambar, Rasulullah SAW langsung kelihatan mukanya berubah. Aisyah radhiyallahu taala anha sadar, wahai Rasulullah SAW, adakah sesuatu yang tidak mengenakan? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tirai yang dipakai adalah tirai bergambar makhluk hidup, dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, di dalam rumahnya ada gambar makhluk hidup. Akhirnya Aisyah menyobek tirai itu, dibikin untuk bantal. Ternyata Rasulullah SAW ridho dan kemudian bertelekan di bantal tersebut. Tarbiyah imaniyah tadi yang dari awal tadi, tarbiyah itu akan membuat istri paham ketika suami itu mukul, ini pukulan sedang tarbiyah, sedang marah, atau pukulan dalam kondisi gurauan, dalam kondisi guyon. Wanita itu tidak boleh dipukul. Wanita itu sakit hati, dan sakitnya subhanallah gak akan hilang seumur hidup kalau dipukul. Apalagi yang mukul adalah suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, bukan laki-laki yang baik, bagaimanapun tingginya ilmunya dia, bagaimanapun dia baiknya ibadah dia, ketika sudah memukul istri. Ya,
Ini tarbiyah jinsiyah. Beda antara mentarbiyah laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW menyebut para wanita itu seperti ketika ada seorang yang menandu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Rasulullah SAW, hati-hati karena yang kau pikul itu adalah gelas-gelas kaca. Diibaratkan Rasul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dengan gelas-gelas kaca, saking halusnya. Ya, itu diantara bentuk-bentuk dari bagaimana kita mentarbiyah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua, antum dan kaum muslimin. Ada tanya jawab? Tayyib, dari panitia ada tanya jawab, silakan. Mungkin ya sekitar 1/4 jam atau 20 menit. Padahal kalau ada pertanyaan. Oh, tayyib. Pendidikan seks dalam Islam masuk dalam tarbiyah nafsiyah yang terakhir. Pendidikan seks dalam Islam itu ada enggak? Ada. Tapi tidak sebagaimana pendidikan seks barat. Pendidikan seks barat itu dengan menampakkan sesuatu yang vulgar, ya, menampakkan aurat. Pendidikan seks dalam Islam tadi mendudukkan sesuai dengan kelaminnya, laki-laki, perempuan. Anak antum ajarkan bahwasanya ketika menjelang remaja, antum nanti akan mimpi basah. Itu semua itu dialami. Nah, mulai diajarkan bagaimana tata cara menghadapi mimpi basah. Jangan sampai antum tidak mengajarkan kepada anak tentang mimpi basah sehingga anak itu dalam kondisi hadas seumur hidup. Karena tidak junub. Wajibnya sahnya sholat itu kan suci dari hadas. Dan hadas besar itu dengan mandi. Dan mandi itu ada beberapa tata caranya. Dimulai harus niat. Dia niatnya adalah niat menghilangkan hadas. Ketika mandi itu tanpa niat, maka tidak masuk ke dalam taharah. Karena syarat taharah tadi adalah niat. Paham enggak? Nah, ketika anak ini, bagaimana antum bisa bayangkan seorang anak yang dia dalam kondisi berhadas karena tidak tahu tata cara untuk menghilangkan hadas. Akhirnya dia sholat, dia seterusnya, orang tuanya bertanggung jawab. Diajarkan bahwasanya nanti ikhtilaf. Yang kedua, anak perempuan haid. Kalau antum punya anak perempuan, antum merasakan bagaimana gelisahnya anak perempuan pertama kali haid. Takut terhadap darah, bangun tidur darah keluar dari tubuhnya dan banyak. Bagaimana gundahnya? Ini pendekatan orang tua. Ibunya harus mendekati, menjelaskan. Kalau itu sebelum haid dijelaskan. Nanti kalau sudah itu haid, kalau haid itu nanti perasaannya begini, anunya seperti ini. Itu termasuk tarbiyah nafsiyah. Terus kalau haid itu nanti berapa lama berhenti, kemudian bagaimana tentang jinabahnya ketika haid. Itu masuk dalam tarbiyah nafsiyah yang terakhir tadi, yang ke-6 tadi. Itu pendidikan seks dalam Islam begitu. Kemudian laki-laki nggak boleh berpakaian seperti perempuan. Pakai anting-anting, pakai ini apa namanya, kalung dikucir 2 gini. Perempuan nggak boleh seperti laki-laki. Itu maksud dalam pendidikan seks dalam Islam, sesuai dengan jenis kelaminnya. Perempuan didik perempuan, laki-laki didik laki-laki. Perempuan dikatakan semuanya bahwa ini aurat kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram. Itu pendidikan seks dalam Islam begitu. Pakai pakaian yang menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu pendidikan seks dalam Islam. Laki-laki batasannya adalah dari mulai pusar sampai paha, ya, paha bagian bawah. Maka itu tidak boleh ditampakkan kepada yang bukan mahram. Itu pendidikan seks dalam Islam begitu. Jadi bukan ditampakkan gambar-gambar apa namanya, gambar-gambar tentang
hal-hal yang tidak baik. Nanti ketika menjelang menikah, diajarkan pendidikan seks berikutnya, adab-adab berhubungan suami istri. Ada hal yang dilarang ya dalam berhubungan suami istri itu, dan ada yang dibolehkan. Itu pendidikan seks dalam tahapannya begitu. Nanti kalau menjelang menikah baru diajarkan. Terus kemudian ketika sudah ikhtilam bibasa dan itu diajarkan bagaimana untuk mengekang syahwat. Karena syahwatnya bergejolak. Semua yang ini mengalami gejolak syahwat yang begitu besar. Tidak menjamin dia itu di pondok pesantren, tidak menjamin dia itu berpakaian syar'i, karena syahwat ini sangat berat. Sangat berat. Maka para ulama ketika menafsirkan Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, dalam surat Al-Baqarah, hafal itu ya. Ya Allah, jangan engkau bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu. Yang pertama adalah musibah yang sangat besar. Yang kedua adalah kemurtadan dan kemusyrikan. Yang ketiga adalah asmara, gejolak seksual, asmara. Ketika itu sudah masuk ke dalam diri seseorang, enggak hafiz Quran, enggak yang bercadar, enggak apa, susah untuk menahan. Paham kan? Ya, ketika itu sudah masuk ujian itu, maka diajarkan bagaimana untuk menahan itu. Di antaranya apa? Puasa. Kata Rasulullah SAW kan, apabila sudah menikah, apabila sudah mampu, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian sudah mampu untuk menjadi suami, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa illam yastati', kalau engkau belum mampu, maka dengan apa? Puasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu yang akan membentengi. Nah, itu diajarkan. Itu pendidikan seksual dalam Islam begitu. Ya, paham ya? Jadi dari mulai kecil pendidikan seksual tadi, pakaian, ini pakaian kamu Nang, ini pakaian kamu Nok, bedakan. Dari mulai tempat dipisah, tempat pakaian laki-laki, tempat perempuan dipisah. Laki-laki tempatnya di lemari ini, yang perempuan tempatnya di lemari ini. Dari tempat tidur tidak boleh bersama. Rasulullah SAW melarang untuk bersama tidur laki-laki perempuan sejak umur keberapa? 7 tahun. 7 tahun itu tempat tidurnya laki-laki dan perempuan dipisah. Ya kalau misalnya nggak ada tempat, yang perempuan di dalam kamar, yang laki-laki di teras. Di teras apa namanya? Aduh, apa namanya? Ruang tamu atau kamar yang lain. Jadi jangan digabung dalam satu kamar laki-laki perempuan. Itu pendidikan seksual begitu. Pendidikan seksual dalam Islam seperti itu. Paham ya? Dan berkaitan yang lain panjang banyak. Tayyib gitu. Pada saat umur seorang anak perempuan itu menikah. Pada saat umur dalam syariat Islam, khususnya bagi anak perempuan itu berapa? Bagi anak perempuan itu batasan umurnya adalah ketika dia sudah bisa untuk apa namanya, mengeluarkan, kalau dalam biologi mengeluarkan sel telur ya, berarti sudah dalam kondisi haid. Sudah haid. Itu sudah dibolehkan menikah. Sudah dibolehkan menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha umur 6 tahun itu bukan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah. Itu perintah. Perintah dari Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian tidak bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha sejak umur 6 tahun sampai 9 tahun. 9 tahun baru kemudian bersama. Anak umur 9 tahun zaman dulu mungkin sekarang itu sudah mulai haid. Maka secara Islam itu sudah boleh untuk dinikahkan. Sudah boleh untuk dinikahkan. Boleh. Secara hukum Islam. Secara hukum Islam itu sudah boleh untuk dinikahkan. Nah, secara hukum lainnya misalnya pemerintah melarang, ya kita ikutin.
Umur 9 tahun itu kan dalam pemerintah tidak boleh ya. Tidak boleh untuk dinikahkan. Jadi kalau batasan umurnya begitu. Maka Rasulullah SAW itu bersama dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu umur 9 tahun. Kalau ada orang menganggap bahwasanya umur 9 tahun kok belum haid, itu berbeda-beda. Kondisi orang itu berbeda. Dan dalam penelitian anak umur 9 tahun, anak wanita umur 9 tahun itu sudah banyak yang haid. Anak wanita umur 9 tahun itu sudah banyak yang haid. Mungkin kakek nenek kita juga nikah umur segitu kan. Saya itu dulu punya teman SD, kelas 3 SD, ada 2 yang keluar menikah. 9 SD itu kan umur 9 tahunan. Ya. Masuk umur 7 tahun 6. Kemudian umur 6 tahun itu kelas, misalnya umur 7 tahun kelas 1, kelas 2 umur 8 tahun, kelas 3 umur 9 tahun menikah. Zaman dulu masih boleh. Masih boleh. Jadi batasannya umurnya begitu Pak ya. Untuk perempuan. Wallahu a'lam. Pertama tadi mengenai anak perempuan yang tidak boleh jemput itu berkaitan dengan najis. Ketika kita memindahkan anak umur 10 tahun sholat itu berarti apa? Anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Iya, itu untuk anak laki-laki, bukan perempuan. Bisa terproses bagaimana kalau kita mendidik anak untuk pengetahuan hewan-hewan itu kita memberikan apa semacam boneka atau poster bergambar binatang-binatang itu boleh? Boleh. Fatwa para ulama menyebutkan dibolehkan kita menggunakan torso atau boneka-boneka untuk menerangkan tentang pengetahuan tentang alam. Boleh. Para ulama membolehkan. Jadi tidak termasuk kepada larangan tadi ya, yang patung dan bergambar di dalam rumah, tidak masuk ke dalam itu. Nah, jadi dibolehkan. Termasuk misalnya di sekolah-sekolah ada patung tengkorak, ada patung gambar manusia dengan bagian-bagian organ tubuhnya diterangkan ini, itu boleh. Para ulama membolehkan. Ya. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.